Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Sungguh berbahagia kalau pada saat ini kita boleh kembali datang beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu, kita tahu bahwa saat ini kondisi kita untuk beribadah memang bukan kondisi yang baik, bukan kondisi yang ideal untuk kita lakukan. Tetapi biarlah di tengah-tengah ketidakidealan saat ini kita boleh sungguh-sungguh mencari Tuhan, sungguh-sungguh rindu untuk beribadah kepada Tuhan. Dan mari dengan tetap sukacita kita mau memberi diri kita untuk bertemu dengan Tuhan. Dan pada saat ini sebelum kita masuki ibadah kita, saya ajak kita semua untuk bersama-sama menundukkan diri kita, merendahkan hati kita di hadapan Tuhan dengan bersaat teduh sejenak.
Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita akan mulai ibadah kita pada saat ini. Dan saya ajak kita semua untuk boleh bangkit berdiri. Dengarkanlah panggilan ibadah yang diambil dari Imamat 26 ayatnya yang ke-12. Tetapi aku akan hadir di tengah-tengahmu, dan aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ibadah kita pada saat ini ditabiskan di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Kristus Yesus Tuhan kita dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita melihat kebesaran Allah dan keagungan Allah atas ciptaannya, bahkan di dalam setiap hidup yang kita alami, yang kita lihat, yang kita rasakan, maka sudah sepatutnya lah kita memuliakan Tuhan. Allah yang Maha Kuasa, Allah yang sudah menebus setiap diri kita dari lumpur dosa, yang memberkati hidup kita hari lepas hari. Puji Tuhan, Allah Maha Kuasa. Memuji Dia dengan segenap jiwa raga kita. Hai semua makhluk, biarlah datang menyembah Dia dengan penuh sukacita. Semua makhluk datang dengan suka menyembah Dia. Amin, amin. Puji segenap umat-Nya. Duduk. Bapak Ibu, setiap kita tidak lepas dari yang namanya dosa. Hari lepas hari kita penuh dengan kesalahan. Bahkan sering kali kita mengulang kesalahan yang sama. Tetapi pada saat ini, Tuhan kembali memanggil kita untuk kita boleh datang ke hadapan-Nya, mengakui segala dosa dan pelanggaran kita. Saya ajak kita semua untuk boleh berdiam diri sejenak. Mari Bapak Ibu kita mengakui segala dosa dan kesalahan kita di hadapan-Nya. Berbicaralah kepada Tuhan. Nyatakanlah bahwa diri kita ini adalah orang yang sesungguhnya tidak mampu tanpa Allah. Ya, katakanlah bahwa sebenarnya bahwa meskipun saya ini orang yang berhasil, ataupun ketika kita merasakan bahwa saya ini loh, dengan kepintaran saya, dengan kekuatan saya, dengan usaha yang saya lakukan, seringkali kita membanggakan diri kita. Tetapi mari kita mengaku kepada Tuhan. Bukankah semua itu dapat kita raih, dapat kita capai, karena Tuhan yang memberinya. Tuhan, pada saat ini kami datang dengan penuh kerendahan hati. Kau tahu Tuhan siapa kami. Kau tahu siapa yang bertahta di dalam diri kami. Ada kedengkian, ada iri hati, ada pengagungan diri, dan masih banyak yang lain ya Tuhan. Tetapi hari ini Tuhan, ketika Tuhan memanggil kami kembali untuk boleh datang menghadap Dia, kami melihat Tuhan, kami tahu
kami ini bukan siapa-siapa. Kami ini adalah manusia yang penuh dengan dosa. Karena itu Tuhan, tolonglah ampuni kami atas setiap kesalahan, atas setiap keberdosaan kami, atas setiap pelanggaran yang kami lakukan. Pimpin kami Tuhan, manusia-manusia yang lemah ini. Biarlah Tuhan yang boleh memegang tangan kami. Biarlah Engkau yang boleh menjadi pemimpin dalam hidup kami. Yang boleh kembali memurnikan hati kami. Yang kembali membawa kami hidup di dalam jalan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk anugerah pengampunan yang Tuhan berikan kepada kami hingga saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini seru doa kami. Amin. Bapak Ibu, setiap kita yang sudah mengakui segala dosa dan pelanggaran kita, ada anugerah yang terus Tuhan berikan kepada kita. Roma 6 ayat 22 berkata demikian. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya, ialah hidup yang kekal. Amin Bapak Ibu. Mari saya undang kita semua untuk boleh bangkit berdiri. Ketika kita datang kepada Tuhan, ada anugerah yang selalu Tuhan berikan kepada kita. Tetapi Ia pun ingin kita untuk kita boleh menjadi manusia baru, menjadi orang-orang yang memiliki komitmen yang sungguh di hadapan Tuhan. Mari kita baca Amsal 3 ayat 5 hingga ayat yang ke-7. Biarlah ayat ini boleh menjadi komitmen kita di hadapan Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Bapak Ibu kembali silakan duduk. Ketika Allah menciptakan manusia, Bapak Ibu, Allah tidak menciptakan manusia itu hanya seorang diri, tetapi Dia menciptakan manusia yang lainnya. Demikian juga dengan kita Bapak Ibu. Allah menciptakan kita untuk hidup di dalam sebuah komunitas, agar kita boleh saling mengasihi, agar kita boleh saling menyayangi. Bahkan di dalam kelemahan kita, Tuhan memberikan orang-orang seiman di dalam hidup kita. Bahkan Allah sendiri juga tidak pernah meninggalkan kita. Kita satu di dalam kasih. Di dalam dunia ini ada banyak jalan gelap, tetapi kita dituntun jadi anak terang. Kita satukan langkah. Kita satukan langkah. Mari kita menjadi alat bagi Tuhan. Alat baginya untuk melayani Yesus, Tuhan dan Raja kita. Kita satu di dalam kasih. Kita satu dalam kasih untuk jadi alatnya, membawa kabar yang mulia pada sesama kita. Mari kita saling
dipersilakan. Mari kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan. Pada pagi yang indah ini Tuhan kumpulkan kami anak-anak Tuhan untuk boleh datang bersama-sama beribadah untuk memuji membesarkan nama Tuhan. Ini merupakan hari perhentian, hari Sabat Tuhan, hari rayanya Tuhan, sehingga setiap kami anak-anak-Mu ya Tuhan datang di bawah kaki Tuhan untuk menyembah, membesarkan, mengagungkan nama Tuhan. Karena itulah tujuan hidup kami ya Tuhan. Sebentar kami akan membuka sebagian daripada firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan kepada setiap kami pribadi lepas pribadi. Buat kami mengerti, memahami isi hati Tuhan. Celikkan, singkapkan mata rohani kami. Agar kami menjadi pelaku-pelaku firman yang hidup seperti Maria, duduk di bawah kaki Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berfirmanlah, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bermohon. Amin. Selamat pagi, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di rumah maupun ada di dalam gereja. Kita bersyukur kalau Tuhan masih memberikan kita kesempatan boleh bersama-sama beribadah kembali. Saya ingin mengajak sidang jemaat Tuhan membuka satu bagian firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-26. Matius 26 ayat 36 sampai dengan ayat yang ke-46. Injil Matius ayat 36 sampai 46. Ya. Kalau sudah menemukannya, saya akan membacakannya untuk kita semua. Demikian bunyi firman Tuhan. Judul perikopnya di Taman Getsemani. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam saja dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya, dan mengucapkan doa yang sama itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Berbahagialah kita membaca merenungkan, yang paling berbahagia mereka yang melakukan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus,
Setiap manusia pastilah memiliki yang namanya pergumulan, masalah. Banyak hal masalah yang akan dihadapi setiap manusia, siapapun dia, entah dia orang percaya ataupun tidak percaya, entah dia orang kaya ataupun orang miskin, entah dia tua ataupun muda, entah terpelajar ataupun tidak terpelajar. Artinya setiap manusia yang hidup di muka bumi ini tidak akan terlepas dari yang namanya pergumulan, permasalahan dan lain sebagainya. Ada seorang peneliti Alkitab, ia menyimpulkan bahwa di dalam seluruh Alkitab ada kurang lebih 360 kali kalimat atau kata di dalam Alkitab jangan takut. Berarti 360 berarti setiap hari Tuhan berkata jangan takut, jangan takut. Karena apa? Satu tahun berarti 12 bulan. Satu bulan 30 hari. 30 hari kali 12 ternyata 360. Kata ini adalah penguat bagi kita sebenarnya. Jangan takut, janji Tuhan berkata, jangan takut, jangan takut, jangan takut. Karena setiap kita pasti mengalami yang namanya permasalahan, pergumulan, kesendirian dan lain sebagainya. Itu pasti, tetapi Tuhan katakan jangan takut. Peneliti ini kemudian menyimpulkan bahwa bagi orang percaya yang meyakini Alkitab itu tidak salah dan tidak berubah, maka setiap hari Allah menyediakan janji, jangan takut. Jika hal ini memang demikian, maka sesungguhnya tidak ada alasan bagi orang percaya untuk apa? Menjadi takut dan merasa sendirian. Ketika menjalani kehidupan setiap hari. Pemazmur di dalam Mazmur 23 ayat 4 di sana berkata, saudara tidak usah buka, saya akan bacakan saja. Sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Satu keyakinan yang didasari iman yang teguh. Bahwa sekalipun situasi sekitar kita hari ini, kita jangan takut. Tetapi hati pemazmur tidak pernah takut, tidak pernah khawatir, tidak pernah merasa sendirian. Karena apa? Karena dia tahu persis ada satu pribadi yang selalu dekat dengan dia. Siapa? Yaitu Tuhan. Makanya kadang-kadang Mazmur 23 itu Mazmur yang indah. Itu juga bisa jadi doa bagi kita setiap hari sebenarnya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membarikan aku di padang yang berumput hijau. Ia menuntun aku di air yang tenang dan terus. Ada kalimat terakhir yang sangat indah dalam Mazmur itu, yaitu kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Mazmur ini juga kadang-kadang dibacakan bagi orang-orang yang sakit ataupun yang ingin pergi meninggalkan, dan dia disuruh menghafal Mazmur ini sehingga menjadi kekuatan bagi dia. Nah, Bapak Ibu Saudaraku dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini kita akan belajar bagaimana pola Tuhan Yesus dalam mengatasi kesendiriannya, pergumulannya, masalah yang dia alami sebagai manusia sejati. Saya ingin jelaskan dulu. Di sini kita melihat siapa Yesus itu. Dia adalah manusia sejati 100%. Bedanya dengan saudara dan saya, dia tidak berdosa. Kita adalah orang-orang berdosa. Itu perlu digarisbawahi. Ya, Yesus Kristus adalah Allah yang sejati. Manusia 100% sejati dan Allah 100%. Jadi sekali lagi, bukan 50% Allah, 50% manusia jadi digabung. Enggak. Dia 100% manusia, dia 100% Allah. Nah, dari konsep ini kita akan maju sedikit, ya.
Nah, jadi bagaimana pola Tuhan Yesus dalam mengatasi kesendiriannya? Yang pertama, saudara perhatikan di dalam ayat yang ke-36 sampai 36 sampai dengan ayat yang ke-37. Saya akan bacakan saja. Maka sampailah Yesus bersama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku berdoa ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini sampai dan berjaga-jagalah dengan aku." Jadi yang pertama yang saudara perhatikan di sana, pola Tuhan Yesus dalam mengatasi kesendirian, masalah, kesulitan, yaitu mengakui kelemahannya. Nah, tadi saya katakan Yesus adalah 100% manusia sejati. Ya, bedanya sekali lagi, saudara dan saya berdosa, dia tidak berdosa. Nah, kata merasa sedih, gentar, seperti mau mati rasanya, bukti kerendahan hati Tuhan Yesus secara manusiawi. Ia mengakui kelemahannya ketika mengalami pergumulan. Ya, Tuhan Yesus bersifat nyata ketika mengalami pergumulan. Ia tidak menutupi kelemahannya atau seperti seorang manusia yang perkasa. Tidak. Ia hendak memberikan kesadaran kepada kita untuk apa? Hidup secara nyata di tengah dunia yang nyata ini. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, kita belajar hidup dalam tengah-tengah dunia ini. Jangan berkata kita ini hebat, kuat, pintar dan lain sebagainya, kaya. Kita ini tidak ada apa-apanya. Pernah kejadian saudara kalau perhatikan YouTube. Di tengah-tengah corona seperti ini. Ya, ada seorang yang menganggap dirinya hebat, kuat, ya, kebal, antivirus. Besuklah ke rumah sakit. Mungkin tidak tahu temannya atau apa, kena corona. Dia ngomong, dua orang ini, yang satu bilang, "Ayo coba kamu hembuskan." "Saya hirup," dia bilang. Dihirup betul. Yang satu juga, suruh juga hirup. Tahu apa yang terjadi? Besoknya viral. Dua orang ini viral. Meninggal. Karena apa? Gak percaya kalau ada virus corona itu ada. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, ini menunjukkan kesombongan manusia. Manusia itu tidak seberapa dibandingkan dengan Tuhan. Manusia itu lemah. Kita butuh Tuhan. Kita tidak berdaya, saudaraku. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita mengakui sebagai manusia sejati yang lemah juga. Tetapi kalau dia sebagai Allah, dia adalah orang yang berkuasa. Yang kedua saudaraku yang kita pelajari, saudaraku dikasih oleh Tuhan, dari pola Tuhan Yesus dalam menghadapi kesendirian pergumulannya atau masalahnya. Ayat 38 sudah perhatikan di sana. Ya. Dia perhatikan ayat 38. Dia mengajak ayat 37, Dia mengajak Petrus dan kedua anak Zebedius. Jadi pola yang kedua, dia butuh teman untuk sharing, ya. Dengan berkata, "Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Hal ini menunjukkan bahwa teman dapat menjadikan tempat untuk berbagi beban, curhat, sharing dan lain sebagainya. Manusia adalah makhluk yang diciptakan oleh Tuhan untuk apa? Bersosialisasi. Tidak bisa hidup sendiri. Perlu orang lain. Tetapi saat curhat atau berbagi, perlu juga perhatikan baik-baik. Siapa yang menjadi teman kita curhat? Apakah orang itu bisa dapat dipercaya? Apakah nanti runyam nantinya kalau tidak bisa dapat dipercaya atau rumit nantinya? Carilah orang-orang yang dapat dipercaya. Setiap kita itu punya komunitas atau kelompok, ada PDP masing-masing. Di dalam PDP itu ada ketua, sekretaris, bendahara yang sudah ditunjuk oleh majelis. Mungkin orang ini dapat dipercaya. Mungkin kita ke sana untuk kelompok kecil, sharing di sana. Atau di dalam satu kelompok itu kita bertekad bersama-sama. Aku punya satu pergumulan, tolong didoakan. Jangan sampai keluar, di skip, ya, disimpan bersama-sama. Bukan disebarkan. Oh,
Si A itu begini, punya utang. Wah, nyebarlah ke sana. Dalam persekutuan itulah kita sharing sebenarnya. Dan didoakan, jangan sampai itu keluar, didoakan. Dan ketika Tuhan menjawab, itulah dibagikan nanti. Kelompok kecil ini kebersamaan kita. Kepada siapa lagi kita curhat? Selain kelompok kecil, mungkin juga kepada hamba Tuhan. Atau mentor kita, atau orang tua kita, atau sahabat kita. Kita sharing ke sana, berbagi dengan mereka. Sehingga apa? Kita bisa bercerita. Dan sekali lagi carilah orang-orang yang dapat dipercaya. Sahabat kita, teman kita, yang paling baik di dalam dunia ini hanya satu. Siapa? Yaitu Yesus. Sudahkah saudara dan saya bercerita kepada Dia apa yang menjadi pergumulan kita, apa yang kita hadapi hari ini? Sudahkah kita bercerita dengan Dia? Sahabat yang mengerti isi hati saudara dan saya. Kalau yang lain bisa ngember saudara, tetapi Dia akan simpan, Dia perhatikan itu. Itulah teman kita untuk sharing. Yang ketiga saudaraku dikasih oleh Tuhan, pola Yesus menghadapi kesendirian atau pergumulan, masalah yang dia hadapi, yaitu berani menghadapi pergumulan. Saudara bisa baca dalam ayat 42. Saudara, Tuhan Yesus tidak lari atau menghindari permasalahan atau pergumulan yang dia alami. Ia juga tidak berusaha melupakan, melainkan menerima dan menghadapi pergumulan, permasalahan, kesendirian yang dia hadapi, yang dia alami. Kalimat di sana lihatlah saatnya sudah tiba bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Menunjukkan kesiapan dan kerelaan Tuhan Yesus untuk apa? Menghadapi kenyataan yang harus dia alami. Saudara, terkadang kita menghindar dari persoalan, pergumulan yang kita hadapi. Kesepian, kesendirian. Kita kadang-kadang lari, saudara, menghadapi semuanya itu. Banyak orang mencoba lari, ya, menyelesaikan dengan cara, bukan cara berdoa, tetapi dengan cara berdosa. Sekali lagi saya ingin jelaskan. Banyak orang lari bukan menyelesaikan dengan cara berdoa, tetapi dengan cara berdosa. Lari kemana? Naik klub, gitu ya. Kemana lagi? Narkoba. Mana lagi? Alkohol. Mana lagi? Ke orang pintar, paranormal, ke dukun dan lain sebagainya. Bukan lari kepada Tuhan. Saudara, untuk mengatasi masalah yang terjadi, yang ada bukan malah menyelesaikan masalah, tetapi apa? Sebaliknya menambah masalah. Kita juga sering marah dan tidak menerima keadaan yang terjadi, hingga apa? Akhirnya kita frustasi, depresi, dan nekat bunuh diri. Ingatlah saudaraku, bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat, Allah yang peduli, Allah yang mengerti kehidupan kita. Sudah tidak kita mau berserah di bawah kakinya, dan kita mau berkata, aku berani karena Tuhanku dahsyat, Tuhanku hebat. Saya tidak sempat, nanti saya bagikan titip sama Cuanta Wahyudi. Ketika kita berkata Tuhanku dahsyat, ketika tangan kita diangkat begini, kita akan kuat. Tetapi kalau kita katakan aku khawatir, orang menekan tangan kita langsung loyo. Apalagi bilang corona langsung. Sudah secara otomatis saraf itu. Ketika kita berkata Tuhanku dahsyat, orang kita angkatkan tangan begini, orang tekan. Itu akan kuat. Tetapi kita katakan khawatir, corona, covid, langsung nggak ada tenaga sama sekali. Tetapi ingatlah bahwa Tuhan kita itu dahsyat. Tuhan itu memperhatikan kita, menyertai kita, ingat itu. Maka hati yang gembira itu adalah obat yang luar biasa menghadapi setiap ujian, cobaan. Jangan panik, jangan pusing saudaraku yang ada di rumah. Hadapi semuanya dengan baik. Hadapi. Yang terakhir saudaraku dikasih oleh Tuhan. Yang terakhir, pola Yesus menghadapi
pergumulan, masalah kesendiriannya, yaitu berdoa atau bersekutu senantiasa. Di dalam ayat 44. Saudara, teman Getsemani adalah tempat yang tenang untuk apa? Berdoa. Bukankah kita memerlukan ketenangan untuk dapat berdoa kepada Allah? Orang yang berdoa senantiasa apa? Saat mengalami pergumulan akan beroleh yang namanya ketekunan dan kesabaran. Untuk apa? Menanggung pergumulan, permasalahan, kesendirian dan lain sebagainya. Di sini kita melihat 3 kali Tuhan Yesus berdoa. Pertama, kedua, dan ketiga. Dia berdoa luar biasa. Hal ini menunjukkan sikap Tuhan Yesus saat menanggung pergumulan yang dialami dengan cara berdoa. Seseorang yang secara manusiawi wajar bila dia menghendaki agar cawan itu lalu daripada dia. Tetapi kesadaran akan kehendak Allah yang terjadi sebagai sikap seorang anak yang taat akan kedaulatan Bapaknya, dia katakan, biarlah kehendakmu yang terjadi. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, hadapi kehidupan ini. Baik saudara-saudaraku yang terpapar, yang kena corona, baik yang di rumah, yang sedang dalam ketakutan, berdoalah. Jangan takut dan berkatalah kepada Tuhan. Seperti ini kita mau berkata, Bapa kami yang di surga, jikalau sekiranya mungkin, biarlah corona ini berlalu daripada kami. Tetapi janganlah seperti yang kami kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Saudara, kita berdoa sama Tuhan seperti itu. Bapa, jikalau sekiranya mungkin, biarlah corona ini berlalu daripada kami. Berlalu daripada keluarga kami, rumah kami, gereja kami, kota di mana kami ada. Tetapi janganlah seperti yang kami kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Kita mau masuk ke dalam rencana Tuhan, kehendak Tuhan. Jangan takut. Semua kita punya waktu, ada umurnya semua. Mungkin Tuhan panggil kita lewat corona, bisa jadi. Ataupun Tuhan kehendaki kita masih hidup sampai hari ini. Itu kehendak Tuhan. Tetapi saya ingin mengajak sidang jemaat Tuhan mempersiapkan diri, hati sungguh-sungguh. Kita introspeksi diri, koreksi diri, pribadi lepas pribadi, segala dosa, pelanggaran, kesalahan kita yang kita perbuat di hadapan Tuhan dan sesama kita. Kalau ada, kita akui semuanya. Supaya apa? Apa yang kita lepaskan di dalam dunia ini juga terlepas di surga. Apa yang kita ikat di dalam dunia ini akan terikat di surga. Mari kita bersama-sama. Saya mengajak mempersiapkan jemaat Tuhan. Jangan takut. Setiap kita pasti akan mati, tetapi jangan takut. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan akan memperoleh hidup yang kekal. Dan setiap orang yang melakukan kebenaran firman Tuhan akan beroleh hidup yang kekal. Bukan hanya sekedar dibaptis, bukan hanya sekedar percaya, bukan hanya sekedar menjadi anggota gereja, bukan hanya sekedar menjadi pelayan-pelayan Tuhan, tetapi orang yang melakukan firman Tuhan, itu yang akan beroleh hidup yang kekal. Itu janji Tuhan bagi setiap kita. Nah, saudaraku dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana saudara menghadapi kesendirian, pergumulan, masalah, ujian, cobaan di dalam kehidupan ini? Mari kita belajar dari guru agung kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Di dalam dia menghadapi setiap pergumulan, kesendirian, masalah yang dihadapi. Yang pertama, mengakui kelemahan. Yang kedua, butuh teman untuk sharing. Yang ketiga, berani menghadapi pergumulan. Yang keempat, berdoa atau bersekutu senantiasa di hadapan Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi setiap kita, anak-anak Tuhan. Di tengah-tengah dunia ini, mari kita amini, yakini akan firman Tuhan, sehingga kita bisa menikmati berkat dan perlindungan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan berkati kita. Mari kita masuk dalam doa.
Kami bersyukur dan terima kasih ya Tuhan. Kami boleh belajar firman Tuhan. Bahwa kami tidak sendiri ya Tuhan. Ada Tuhan, ada rekan sekerja kami, ada teman-teman kami yang selalu mendoakan kami ya Tuhan. Menguatkan kami, meneguhkan kami. Bahkan menghibur kami. Penghiburan yang sejati itu datang, yaitu dari Allah Roh Kudus, dari Tuhan Yesus. Sehingga kami boleh kuat menghadapi setiap ujian cobaan dalam kehidupan ini. Di tengah-tengah situasi kondisi virus corona, penyakit sampar yang terbang waktu siang ataupun waktu malam, kami Tuhan memohon kepadamu ya Bapa, kalau boleh jauhkanlah ini dari keluarga kami, dari gerejamu, dari kota di mana kami ada, bahkan dari lingkungan kami ya Tuhan. Tapi bukan kehendak kami yang terjadi, melainkan kehendak-Mu yang terjadi. Berkati sidang jemaat Tuhan, teguhkan, kuatkan iman pengharapan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bermohon. Amin. Ya. Bapak Ibu, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Mari kita mengikrarkan iman kita bersama dengan orang percaya di segala abad dan tempat dengan berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu, sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan yang sudah memberikan berkat-Nya bagi kita hari lepas hari, mari pada saat ini saya mengajak kita semua untuk boleh kembali memberikan persembahan syukur kita dan persepuluhan kita kepada Tuhan. Bapak Ibu bisa memberikan persembahan syukur dan perpuluhan dengan cara mentransfer baik ke Bank BCA maupun ke Bank Danamon. Dan juga bisa menggunakan QR Code, dengan Bapak Ibu boleh men-scan barcode yang ada di layar Bapak Ibu. Dan jangan lupa untuk perpuluhan, Bapak Ibu bisa tambahkan angka Rp10 di akhir jumlah yang akan ditransfer. Dan Maleakhi 3 ayatnya yang ke-10 menjadi ayat bagi kita untuk kita boleh membawa persembahan kita. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita boleh memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri, kita membawa persembahan kita dan kita akan berdoa syafaat.
Sekali lagi kami bersyukur kepadamu Tuhan, atas anugerah kebaikan yang selalu Tuhan berikan kepada kami hari lepas hari. Tidak berkesudahan kasih setia Tuhan kepada diri kami. Kalau saat ini Tuhan masih memberikan kami nafas hidup, masih memberikan kami pekerjaan untuk kami lakukan, masih memberikan kami usaha yang kami lakukan, yang kami kerjakan. Biarlah itu boleh menyenangkan hati Tuhan dan boleh memuliakan Tuhan. Dan pada saat ini kami juga mengucap syukur kalau Tuhan mengizinkan kami untuk kembali boleh memberikan sebagian berkat dari apa yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Biarlah persembahan ini Tuhan boleh digunakan untuk kerajaan Tuhan dengan hikmat takut akan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan berkati para diaken yang mengelola persembahan ini menjadi suatu kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk anugerah dan kebaikan Tuhan bagi setiap kami. Dan pada saat ini juga Tuhan, biarlah ketika kami sebagai manusia yang Tuhan ciptakan, Tuhan memberikan kami, Tuhan menjadikan kami sebagai orang-orang menjadi makhluk sosial Tuhan, yang perlu orang-orang yang ada di sekitar kami. Oleh karena itu Tuhan, biarlah kami boleh sungguh percaya, kami boleh sungguh merasa bahwa ketika Tuhan menciptakan kami, ketika Tuhan memberikan diri kami untuk lahir di tempat ini, di dunia ini Tuhan, kami ada orang-orang yang mendukung, ada orang-orang yang mengasihi kami, ada keluarga yang mencintai kami, ada saudara seiman yang menopang setiap kami, bahkan ada Tuhan yang selalu menolong setiap kami, ada Allah yang selalu hadir di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, ajar kami untuk kami boleh melihat, untuk kami boleh mencintai, untuk kami boleh mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kami. Bahkan terlebih lagi Tuhan, untuk kami boleh mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Dan kami juga Tuhan, hari ini juga kami teringat akan rekan-rekan kami, saudara-saudara kami, keluarga kami yang saat ini sedang dalam kelemahan tubuh. Kami menyerahkan untuk Bapak Atek dan juga Diaken Liani. Menyerahkan juga Bapak Hendra dan Ibu Grace juga Jason. Kami juga menyerahkan keluarga Diaken Frans, Diaken Doni, Ibu Mira, Ibu Werawati Cucu, Bapak Leonard Leon, Adik Sander. Kami menyerahkan mereka semua ke dalam tangan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kalau Tuhan masih tetap terus memimpin kehidupan mereka hingga saat ini. Meskipun di dalam kelemahan tubuh mereka, meskipun di dalam ketidakberdayaan mereka, biarlah mereka boleh tetap terus merasakan anugerah Tuhan. Mereka boleh tetap terus melihat tangan Tuhan yang selalu terulur bagi mereka. Karena itu Tuhan, biarlah di masa-masa mereka beristirahat saat ini, di masa-masa mereka memulihkan kondisi tubuh mereka, Tuhan kiranya Engkau yang menolong, memberikan penghiburan, memberikan sukacita bagi mereka. Kami tahu Tuhan, saat ini mungkin ada yang merasa gelisah, ada yang merasa takut karena mereka harus isolasi mandiri, karena mereka terpapar COVID. Biarlah Tuhan kiranya Engkau yang menjamah, berikan sukacita yang sungguh-sungguh di dalam hati mereka yang daripada Tuhan. Juga menyerahkan untuk Ibu Debbie yang kami mengucap syukur kalau hasil swab boleh negatif, juga untuk Pak Leo dan Sander yang juga hasilnya boleh negatif. Kami memuji Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan. Karena itu Tuhan, ketika mereka boleh kembali memulihkan diri mereka ini, biarlah tangan Tuhan boleh tetap terulur bagi mereka. Dan kami juga menyerahkan Muselo Tuhan di dalam kelemahan tubuhnya. Tuhan yang juga boleh memberkati, Tuhan terus memimpin kehidupannya. Kalau beberapa hari lalu Muselo juga sedang dalam keadaan duka cita, Tuhan kiranya Engkau boleh memberikan penghiburan dan kekuatan juga untuk keluarga besar, baik yang ada di tempat ini maupun di luar Banjarmasin. Kiranya Allah yang boleh memberikan penghiburan, memberikan kekuatan bagi mereka. Kami juga teringat Tuhan untuk Bapak Fu Hian Fui, Bapak Punlung, Ibu Swan Kim, Ibu Mainawati, Bapak Andi Cahyono, Bapak Budi Hartono. Kami menyerahkan mereka semua ke dalam tangan Tuhan. Di masa tua mereka ini Tuhan, ada mungkin begitu banyak sakit penyakit yang mereka alami, yang mereka rasakan. Tetapi biarlah Tuhan terus memberikan pemulihan yang baik.
Tuhan memberikan kasih setia Tuhan. Tuhan menjadi sahabat bagi mereka ya Tuhan. Di tengah-tengah kondisi saat ini, yang dimana mungkin mereka tidak dapat berjumpa dengan banyak orang. Tetapi biarlah Tuhan terus memberikan penghiburan bagi mereka. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini juga kami bersuka cita atas rekan-rekan jemaat Tuhan yang boleh bertambah usia. Kami menyerahkan untuk Ibu Diaken Yulan, Ibu Ko Kahwat atau Ai Paulien, Saudari Lydia, Saudari Yuliun, Saudara Randi, Saudari Diana, Ibu Lili Gunawati, Saudari Gabriel. Kami menyerahkan mereka semua ke dalam tangan Tuhan. Biarlah dalam pertambahan usia mereka saat ini, mereka boleh menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, menjadi orang-orang yang lebih bijaksana dalam mereka menjalani hidup hari lepas hari. Dan biarlah Allah yang boleh menjadi Tuhan, menjadi pemilik atas hidup mereka. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Dan tak lupa kami menyerahkan untuk bangsa Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Menyerahkan untuk kota kami Banjarmasin ini Tuhan. Ada begitu banyak pergumulan di dalamnya. Tetapi biarlah anugerah Tuhan boleh sungguh-sungguh nyata bagi kota ini, bagi bangsa ini Tuhan. Kami menyerahkan pemerintahan, Tuhan kiranya Engkau berikan hikmat bagi setiap para pemerintah, para pejabat yang ada di dalamnya. Biarlah mereka boleh mengambil keputusan yang baik, mengambil keputusan yang sungguh-sungguh mereka pikirkan, sehingga itu tidak merugikan masyarakat yang ada Tuhan. Dan juga kami menyerahkan untuk setiap masyarakat Indonesia. Biarlah kami boleh juga mengasihi bangsa ini. Biarlah kami juga boleh bertanggung jawab atas bangsa ini Tuhan. Mengasihi sesama kami, mengasihi orang lain di tengah-tengah keadaan virus corona yang semakin meningkat. Biarlah kami boleh melihat orang lain juga berharga di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, ini seru kami. Biarlah Tuhan yang boleh menjawab di dalam waktu dan rencana Tuhan. Dan akhirnya kami menyerahkan doa kami ini sebagaimana Tuhan sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Pergilah ke dalam dunia dengan damai. Milikilah keberanian. Pertahankanlah apa yang baik. Jangan lakukan yang jahat. Hiburlah mereka yang tawar hati. Kuatkanlah mereka yang lemah. Bantulah yang menderita. Hormatilah semua orang. Kasihi dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam kuasa Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Biarlah segala hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Doksologi. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Ibu, ibadah kita selesai. Silakan duduk kembali dan mengambil waktu teduh sejenak. Sebelum kita melihat warta digital, kita akan mendengar warta lisan dari Evangelis Wahyudi. Baik, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara, baik jemaat di Banjarmasin maupun jemaat kita yang beribadah juga di Jakarta dan seluruh jemaat atau umat dari berbagai daerah yang mengikuti melalui YouTube. Saudara, minggu lalu saya sudah sampaikan di warta bahwa oleh karena situasi Banjarmasin, maka hari ini kita melangsungkan ibadah online tanpa jemaat, dan demikian juga minggu depan tanggal 8 Agustus kita juga melaksanakan ibadah online dan juga tanpa jemaat. Hal ini untuk kita semua mendukung gerakan pemerintah ya, sehingga kita juga sama-sama bisa menjaga kesehatan dan jemaat diharap bersabar bisa mengikuti ibadah dari rumah. Saudara, sekalipun kondisi ini tidak ideal, kita harus beribadah di rumah dengan segala banyak macam rintangan mungkin atau pergumulan. Saya harap saudara bisa tetap ikuti ibadah dari rumah dengan sungguh-sungguh dan kita menghargai setiap kesempatan di mana kita bisa beribadah. Mari kita ikuti ibadah dengan waktu yang lebih baik lagi ya. Beberapa saya lihat sering kali masuk sudah mulai jauh baru masuk. Saudara usahakan ikut tepat waktu. Kita 9.15 sudah buka. Jadi saudara sebelum 9.30 saudara sudah bisa ikuti ibadah kita dari awal dan menyelesaikannya sampai akhir. Nah, terkait kondisi ini juga saudara dan tema hari ini ya, you are not alone atau saudara tidak sendirian. Tadi Pendeta Andi sudah sampaikan, kita tidak pernah sendirian, baik kita yang hari ini sedang bergumul dengan sakit penyakit, terpapar COVID ataupun sakit penyakit lainnya, ataupun kita yang sedang bergumul dalam kondisi ekonomi, dalam kesukaran hal-hal lainnya, pergumulan rumah tangga dan lain sebagainya. Saya mengingatkan saudara bahwa kita yang sudah dipersatukan di dalam tubuh Kristus, kita adalah anggota keluarga kerajaan Allah. Jadi saudara jangan pernah merasa sendiri. Di dalam sakit saudara, kita semua sebagai satu tubuh turut merasakan sakit saudara. Di dalam penderitaan saudara, kami pun turut merasakan penderitaan saudara. Dan kami rindu saudara boleh berbagi kepada kami sehingga kami bisa mendoakan saudara. Bahkan bidang diakonia sudah menyampaikan ya di warta juga, bagi saudara yang terpapar COVID dan saudara merasa kesulitan untuk menyediakan bahan makanan, misalnya mau belanja susah atau mau cari bahan makanan, mau masak semua pada sakit, jangan ragu menghubungi keluarga saudara yaitu anggota gereja ya atau hamba Tuhan, sehingga kami bisa menolong saudara, membantu saudara. Ingat, saudara tidak sendiri, tetapi ada kami, saudara-saudara seiman dan hamba-hamba Tuhan yang senantiasa rindu mendoakan Bapak Ibu saudara. Lalu untuk kegiatan gereja, saudara bisa ikuti di warta tertulis yang ada, dan terus mari kita dukung dalam doa dan juga dana untuk pembangunan gereja yang sudah selesai ya. Namun masih ada kebutuhan pembiayaan. Mari doakan, dan kalau saudara memang dititipkan berkat dari Tuhan, saudara punya hati, digerakkan hati saudara untuk pembangunan ini, saudara silahkan boleh mendukung penyelesaian pembangunan gereja kita. Itu saja dari saya, selamat hari Minggu, dan saya berharap saudara tetap sehat, tetap dalam lindungan Tuhan, dan jangan lupa patuhi protokol kesehatan selama masa PPKM, khususnya level 4 ya di Banjarmasin, Banjarbaru. Mari saudara juga Jakarta ya level 4. Mari saudara tetap jaga protokol kesehatan untuk saudara sendiri dan juga untuk orang lain. Terima kasih, selamat hari Minggu, dan selanjutnya kita lanjutkan dengan warta digital.